Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tali obatnya enggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadis surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean enggak hafal. Atau ijazah surat Baqarah, kalau mau Baqarah mau. Ijazahi surat Baqarah mau 2 juz setengah. Mau Mas Asep? Ya Fatihah aja yang gampang ya. Nah, ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini. Tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya. Mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ijazah. Tadi kan saran-saran umum tentang sosial. Ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku, ya calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang sudah satu kebutuhan. Cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa itu. Makanya gambarannya Mekah Medina kan gitu kan, barang jatuh nggak ada yang berani apa ngambil. Itu saking sudah jadi sistem. Nah, sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek, apalagi masyarakatnya, karena ya kebaikan itu belum jadi nilai apa bersama. Nah kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai apa bersama. Tadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh. Dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab, atau paling enggak dia enggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Kan ada garansi sosial, ada apa? Ada garansi apa? Sosial. Dengan penampilan yang soleh itu kan, masa iya nyuguhkan oplosan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus, ya tadi harus benar-benar jadi nilai. Sehingga negara biar enggak capek-capek itu. Polisi juga gak capek kan, karena tugasnya corong Jawa mau ngawat-ngawati tok, tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa bersama. Ya ingat-ingat ya ayatnya tadi, wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena enggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Lah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan.
Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan dia dapat status naik lah, kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufarokoh saja, niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan ya sudah, atau salib saja apa. Ya, itu boleh kalau dalam fikih namanya apa? Mufarokoh. Mufarokoh itu niat. Tapi kamu jangan langsung selonong mufarokoh, niat dulu. Pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufarokoh. Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah Allah Maha tahu. Insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa? Sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang Jogja. Mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah, ya kan? Ya lihat di TV-TV itu kan kasihan kan. Sudah 10 kilo gak ketemu rumah. Penumpangnya kuwekar preman tuh kan, ini makan orang enggak kan gitu. Kan ujiannya dua. Kalau penumpangnya cantik itu ya kecoba syahwat, kalau preman takut. Jadi orang itu selalu ujian itu. Sing sedengan itu kan jarang orang itu. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nak ujiannya kenal wong wedok elek piye sama, kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Wah elek keriting untune metu ya dosa ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa, kata siapa kancanan wong elek itu ya dosa, karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya nggak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya tidak tahu. Ya sudah ada takdir saja kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, tidak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebona, lalu ini ngaji. Ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini, tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, oh, maaf ke sini pas ngecek, pas apa. Gitu. Jadi ya sudah, tapi tak maafkan, enggak apa-apa. Takdir, ya. Tak bacakan, supaya sampean tahu keramatnya Bismillah. Nah sebelum saya bacakan Bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya, karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalamullah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua. Sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya, Fatihah itu dawuh Allah, tapi sudah diberikan ke kita. Sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya tidak iskal, tidak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah. Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini. Ya, katakan wahai hambaku begini. Nah, begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita.
Terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa kan, jadi panjang kan. Ya saya ulang lagi ya, jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana sebelum baca Fatihah ya. Fatihah itu kalamullah, ngendikane Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Sudah paham ya? Ya pinter nah. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini, Anda akan iskal. Bagaimana Allah, iskal itu janggal, bagaimana Allah mengatakan iya karena butuh. Kan jadi aneh ya? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu apa? Meskipun enggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad, katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya. Jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah. Le, panggil jenengan bapak kula. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah, ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan? Anak kamu ajari jenengan bapak kulo. Kamu, engkau, bapak saya. Terus anak kamu mengulang, jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iyyaka na'budu wa iya, itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya? Ya dong ya, gak jelas gak. Tapi bagus gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi digrab, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unsitat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abwaabul Farad karangannya Syed Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 123. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid, khina unzilat Fatihatul Kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira. Sampai dijenguk banyak setan. Jadi kemana di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu. Entah Covid entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Ono yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Di iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya, semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik. Wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harrama alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya.
Wah pusing kan? Ya seperti orang lah goda sampean ternyata sampean setia itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh, sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad tolakaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, tuh keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusai'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Berapa kali? Terus apa lagi? Kok 5 kali tok? Berarti pas sholat fardu tok. Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu itu berarti lumayan kan? Berapa? 17 ya? Ya. 17 ya? Ya. 17, tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum tarawih. Ya kan? Makmum tarawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillah rabbil alamin ruko ikut ruko ini gitu. Makmum kan yang tarawih lah Mas. Kalau tarawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruko. Kamu bacanya Fatihah sampai mana? Baru setengah ya. Ya paling pas tarawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh waduh malah. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tadi obatnya enggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata, nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab, berangkat istri cuek, berangkat cuek. Itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat. Wes Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mugi-mugi jenengan selamat. Itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support.
Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah, Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Dan memang Anda layak dibenci. Duwidek. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat, kamu tentu rindu kan, ingin dipanggil Bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Wah, itu senengnya bukan main. Hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata. Yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat. Sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah. Kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu. Sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet menemal. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Ngojek wangilan. Lha Pak di bojo kok kowe gagah tok kere. Wah, iku seling terus mesti. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk sarah-sarasen. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan, ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini? Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya? Nah, kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimatan thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa, apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak gak ambles itu, wah luar. Dan sampean nggak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, ya biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakui nikmat nunggu digituin? Ya kan? Nah, makanya baca Fatihah dijiwai lah, bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan ya. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi sami'a naqidan min fawqih. Farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama' futihal yawma lam yuftaqadhu ilal yaum. Fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazala ilal ardi wa lam yanzil qattu ilal yauma fasallim. Waqal absyir binuraini qad uti tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul kitab wa khawatimu suratil Baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit itu gemuruh. Langit gemuruh kata Jibril terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial, yang enggak malaikat murahan lah kira-kira gitu, yang enggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu. Dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi. Hanya karena surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, enggak pernah turun di bumi kecuali saat itu. Penyambutannya juga enggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ada ikrar kita, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah. Kamu punya istri selama ini cerewet terus. Suatu saat ngomong, "Pak, tak angen-angen ra ono wong lanang koyo sampeyan." Wah, itu langsung ndak ada lelaki sebaik engkau. Itu sampean senengnya Masya Allah. Karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah, bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa alhamdulillah rabbil alamin, kita ikrar ar-rahmanir rahim, kita ikrar maliki yaumiddin, kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia? Enggak, saya ada orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi apa? Musa. Itu di antara catatannya begini. Orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh gampang gini. Kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil. Itu gendong tuh senangnya bukan main. Melihat anak sehat tuh senangnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakalnya, yang nganggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andaikan ini ditimbang ya ditimbang. Yang maksiat tulan, misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini, yang nimang anak baru lahir atau masih kecil, corong Jawa ngeloni anak, bisa saja bahagianya itu sampai 100%. Artinya selama ini kesalahan kita adalah nganggap maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa, untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. Dan itu harus kamu nikmati. Supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan. Makanya bapak saya itu sering pesen, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Nganti wong maksiat itu karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu gak bisa berhenti karena merasa nikmat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang jono aku ahli makhras. Akhirnya Quran wong rono umur dukun. Kepengen jabat, Kang, gawe khataman 1000 Kang, aku ben dadi pejabat. Nah, Quran akhirnya difungsikno kaya tabib. Sing jelas ahli Quran spesialis makhraj. Terus dalam kurung ikhlas sekali. Sing ngaji seneng, wis entuk ilmu gak kepikiran salam template. Barang ikhlas jebule bojone do minggat mergo ora entuk apa-apa. Wis disebut wal mukhlisun ala khotorin azim. Wong ikhlas itu dalam bahaya besar. Karena ya rawan taqabbal wa minna minkum taqabbal ya karim. Tapi apapun itu barokah ngaku-ngaku asal ora krana hadzun nafsi, ora krana nafsu. Mulane ketika ekonomi era Aziz Bisro tokoh Mesir, itu gonjang-ganjing. Nabi Yusuf menghentikan, ij'alni ala khazainil ard. Ya sudah, menteri pertahanan pangan saya. Inni hafizun alim. Karena saya menguasai ilmu itu dan saya terpercaya. Semua nabi memaklumkan diri, inni lakum nasihun amin. Ora oleh nabi ditakoki, napa jenengan saged mimpin kula? Nggih, insyaallah saged.
pangestune mawon ora oleh kudu inni lakum nasihun amin. Kudu jelas. Malah sebagian nabi ya sanggrono wong salah paham yo. Aku wis ngomong alam akul lakum inni a'lamu minallah malah ta'lam. Urusan pangeran rak roh aku timbang kowe. Bang ini urusan Sarah Muslim roh aku timbang kowe. Kowe roh judule tok aku wis rasa isine. Malah ana sing ora regane piro. Terus takok ben ditakok bibet ben dianggap alim. Lah iku sing kebohongan publik. Ora alim kitabe dua kok bibet, terus tamune tidak mlaku-mlaku. Sawangane kitab kabeh tau diwaca. Ya akeh kiai ngoten niku ya akeh. Ya saya penampilane. Jadi semua orang baik iku kon maklumatno kebaikannya, tapi aja krana nuruti napa hawa. Ane kabeh kitab iku yo ngelem kitabe. Zakaria Al-Ansari angger ngarang muni wa takbiri bidzalik aula min takbiril asli. Karanganku luwih apik timbang kitab asline. Padahal kitab asline karangan Imam Nawawi. Yes, tapi biasa wae karena beliau enggak niat sombong ya memang. Ya memang seperti itu. Ya disebut babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Babu dzikri rajul manaqiba nafsi. Bab seseorang itu boleh menyebut kelebihannya asal kanggo orang banyak, asal maslahat, orang nuruti napa naf. Muji uang, muji jabatan, muji perempuan. Malam cawe wedok wayu, di dhuwit wae seneng para presiden, para menteri seneng, tumak alpat seneng kan seneng muji donya. Kowe iku lho tak kemak sering muji donya, mbok mobil, mbok dhuwit, mbok babon pokoke muji donya. Nah, ternyata ke pas salat khusyuk, alhamdulillah rabbil alamin. Apa jawab? Waras kowe jong sing mbok puji aku. Ya angel temen nerangno kowe. Ya kowe kan biasa muji mobil mewah atau babon ayu atau pangkat. Lah selama ini kan gak waras misalnya. Wah bareng pas salat ya muni alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jawabnya waras kowe jong. Wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim Abdul Muhammad qala akhbarana Abdur Razzaq akhbarana Ma'mar an-Zuhri iya dal isnad mislahu wa zaka fasaidan mongko sak mendhuwur. Wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim akhbarana Sufyan bin Ato. Lah niki sangu nggih pasanan nggih. Sabalen niki sangu nggih napa? Pasanan kersane sampean nak maca Fatihah dijiwai. Dijiwai anut panduane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man disapane wong salat sapa man salatan kelan salat lam yakra kang ora maca sapa man fiha ing dalam salat bi umil Quran faya mongko te salat khidaun minangka salat sing cacat sing nipu salasan kelan kaping 3 ghairu tamamin kelan tanpa sempurna faqila li Abi Hurairah inna manakunu waro al imam. Nah dados niki tak baleni malih kalau sudah di level sahabat apalagi tabiin dawe Nabi itu ya dianalisis. Karena Nabi itu ada hal-hal sing beliau itu marah. Sahabat yo ora roh alasane marah, tapi kadang yo ngerti. Tak akeh contoh ya ben kowe ngerti nek aku sinau tenanan. Lu nganti tuwa iki jek sinau, ora koyo kowe ora pinter ra sinau. Didol agama wah repot. Yo kok payu saking jembare rahmate pengen. Dungo ra mandi lho, gayane ku yo mandi. Mbok koyo rodok nangis apa ya larang regane akhire wong ketoke dijiwahi yo. Nabi itu pernah sholat, ini nyata ya, Nabi pernah sholat. Kemudian di belakangnya itu baca Quran, makmum di belakangnya. Nabi itu duka, mali unazaul Quran. Aku kok mbok saingi ketika maca Quran. Kemudian ini melahirkan satu tafsir, kalau sholat jahriyah karena imam baca banter, maka makmumnya itu tidak boleh baca sama sekali. Alasannya apa? Khitabu lil mustami' al-istima' dunal qiraah. Tabalena khitabu lil mustami' adalah al-istima' dunal qiraah, yaitu Allah bikin aturan wa idza quri'al qur'anu fastami'u la, sehingga ketika imam baca dan kamu dengar khitab al-mutawajjah ilaika adalah istima', bukannya ini imam. Nah, makanya ketika ada sahabat yang cerita, pokoknya nak salat kudu maca Quran, maca Fatihah, pokoknya nak salat kudu maca Fatihah. Abu Hurairah yo dibantah nganti ketika nggih aturan itu dibantah. Innama nakun waro al imam. Lho jenengan sepundi kok ngengken kula maca Fatihah wong kula nu di belakang imam. Maksudnya harusnya saya itu hanya kena khitab mendengar, tidak perlu membaca. Ya tak baleni nek. Potongane kok ngowah-ngowah. Maksude wis ta engko iki nek kowe dadi pondok mbok ulangno terus kok wong pinter ta barokah ngaji kene kok terangno kok ben gayane kok wong apa? Pinter.
Wes tak ikhlasno wis mbok aku kowe ora usah muni dawuh Gus Bak pepek dhewe pokoke. Pokoke seakan-akan kowe pinter mandiri, laduni lah pokoke. Wes kena kiai ikhlas iku penak wis ngadeg dhewe pepek dhewe nak. Nak mugo pidato sangu pepekan iku. Lumayan mau timbang mau sing ngaji ning menara malah untuk jatah bareng mau sing. Saya ulang lagi ya. Era tabi'in ini wis ana sing bantah. Abu Hurairah ngongkon wong, kamu kalau sholat harus baca Fatihah, dibantah. Loh saya ini di belakang imam. Di belakang imam misanut imam wae, apalagi imamnya baca jelas. Kalau baca jelas kitab kita ini mustame', istima', bukan membaca. Makanya ini bantah faqila li Abi Hurairah. Inna manakun warul faqila li Abi Hurairah itu Abu Hurairah diusuli, Abu Hurairah sing ngendikan diusuli. Loh inna manakun warul imam kita ini kan hanya belakang imam. Faqala iqra biha fi nafsik. Nak ke belakang imam ya tetep maca tapi aja banter-banter mari saingan tapi aja terus ra maca. Cara wong Jawa berorang ngene. Kowe ya maca tapi lon tapi aja terus ra maca. Oh, tapi intinya Abu Hurairah ya dibantah ngono. Lah nek kena dadi kiai dibantah tenang ya Abu Hurairah sesuatu apa dibantah ketemu kiai kok mesti. Soale kowe milih si paslon apa? Kula niki niku ya wis karep-karepmu ngono bareng donya ribet to. Fa ini sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah taala dan iki sing kula nyangoni jenengan Ramadan iki jiwai tenan. Qala dawuh sapa Allah taala qasamtu bagi ingsun as-sholata ing salat baini wa baina abdi. Baini antarané ingsun wa baina abdi antarané kawula ingsun nisani kelan rong bagian. Wali abdi lan iku tetep keduwe manfaat maksudnya. Manfaat ketika kawula ingsun malti apa wae saala kang njaluk sapa abdi. Fa idza qala al-abdu alhamdulillah rabbil alamin. Qala Allah taala hamidani abdi. Ya misalnya kowe maca iki rungokno tenan ya. Selama ini mungkin Anda kan muji uang, muji jabatan, muji perempuan. Malam cawe wedok wayu, di dhuwit wae seneng para presiden, para menteri seneng, Tuma Alpat seneng kan seneng muji donya. Kowe iku lho tekemak sering muji donya, mbok mobil, mbok dhuwit, mbok babon pokoke muji donya. Nah, ternyata kowe pas salat khusyuk, alhamdulillah rabbil alamin. Apa jawab? Waras kowe, Jong, sing mbok puji aku. Ya, angel temen nerangno kowe. Ya, kowe kan biasa muji mobil mewah atau babon ayu atau pangkat. Lah selama ini kan gak waras misalnya. Wah, bareng pas salat ya muni alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jawabnya waras kowe, Jong. Dong kowe. Lah engko nak salat Ramadan dijiwai alhamdulillah rabbil alamin. Terus Allah ngendikan waras kowe, Jong. Lha iki gak guyon tenan iki lho. Lah ya sensitif iki. Ya dadi fa idza qala al-abdu alhamdulillah rabbil awal jawab ngene ya. Hamidani abdi. Dengaran Cong muji aku. Biasanya gak muji duwe, muji babon. Dengaran Cong apa? Ya nak cara aku segamane terjemahane bebas yo waras wis waras apik waras. Ya dan engko nak pas Ramadan ya maca Al-Fatihah ya alhamdulillah rabbil alamin. Dijiwai karena itu satu-satunya status Anda diwaraskan oleh Allah. Dong ya. Lho kan kowe misalnya muji misalnya sing biasa rokok bab, kowe enak rokok bolotan lho. Sing biasa ngopi, kowe enak kopi iki. Jare pangeran, ya Allah, kawulaku. Aman muji makhluk kaya ngono. Momen entuk sumbangan, bansos muji bansos, apa dipuji? Gak tau muji pangeran. Lho pas salat jebule muni, alhamdulillah rabbil alamin. Waras to, waras. Bareng kok bar salat ku maneh lho kok kumat. Ya kok salat nek ya, waras meneh berarti. Tapi antarane sholat kan 5 jam luwih, warase sediluk berarti. Subuh itu jam 5. Terus sholat nes setengah 1. Pirang jam? Warase sediluk ya? Ora warase. 7 jam. Apik tenan hadis iki. Jadi kowe aja sekedar muni alhamdulillah dijiwai. Status Anda diapresiasi Allah adalah ketika muni alhamdulillah. Mergo Allah terus ngapresiasi hamidani abdi. Saiki kawulaku wis waras. Biasane muji donya, babon, muji pangkat. Saiki muji aku. Waras dong dengaran. Apik hadis iki seneng. Ya iki nggo sangu poso.
Namun pas malaikat liwat terus diangkat jadi wali. Tapi syaratnya wali rasa seneng duit. Berat kan ya? Berat tetep. Ayo milih. Apa sih pikirnya? Ya wali itu duit. Wah, nakal. Sing bojone wong. Sing bojone wong. Hebat. Niki makome fana, makom fana. Dadi ora wali makome fana wis gak kena hitop. Makom dunia lain fana. Ya dadi kowe nak salat nani ya selama ini mungkin kan nak cara sarah-sarah kula wae. Mungkin kita selama ini taletuh blepotan. Ngelem mobil Alphard koyo ngono, ngelem duwe. Bahkan sing kere-kere ngelem rokok bolotan udah tuwonanane masyaallah. Ngelem bolotan itu fase ra karuan. Malah kadang ngelem jagung bakar ya. Kadang malah ngelem gunung, enak isu-isu dhuwur gunung, enak ra karuan delok laut terus. Wes. Nak jare bapak kula nak goyon. Menang ngono lumayan nak, wong desa-desa iku malah ngelem alhamdulillah iso ngentut. Mergo nek iso ya lara tenan apa. Tapi apapun iku jenenge ngelemah lho. Lho saiki kok tumben cucu ngelem pangeran. Alhamdulillah rabbil alamin. Terus pangeran ngapriasi waras gejel. Apa? Waras gejeng saiki. Hamidani abdi. Engko kumatlah jeng saiki pokoke waras. Ya, jadi ketika faida qolal abdu alhamdulillahirabbil alamin qala wa hamidani abdi. Dengaran muji aku, Jung. Biasanya kok muji harta tahta wanita. Hamidah mujine ingsun sapa abdi. Mulane kula yakin Nabi ku seneng banget mek ngaji niki. Mergo Nabi ndongaaken ala khulafai rahmatullah. Wong sing genteni aku mesti entuk rahmati Allah. Terus niku sinten Nabi? Wong sing maca hadisku dan diajarkan. Niki kados ngaji ngeten iki. Yo ngajarane kudu kaya aku ngene, kuangelan nerangno ngene iki nek agak bolan baleni ya mloset to. Apa tak bobot? Ayo. Khatam aku sedurunge mati khatam gibet seminggu khatam war. Kowe mau urun saleh.